Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmatnya dan karunia-Nya kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba-Nya, bertasbih, bersujud di hadapan-Nya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Jamaah subuh rahimakumullah, untuk mendidik kita selaku hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan janji sunnah ilahiyahnya kepada kita semua. Jika itu bisa kita penuhi, maka kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mendapatkan kebaikan baik itu dunia maupun di akhirat. Pada subuh yang mulia ini kita akan mendengarkan sebagian dari janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku, maka ingatlah kalian akan aku, maka aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ayatnya sangat singkat, padat, tetapi penuh makna. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian akan aku. Aku itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita kerjakan, adzkurkum, Allah akan ingat kalian. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam hati, dalam lisan maupun dalam amalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita dan mengingat kita sebagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam kondisi berdiri, qu'udan, ketika mereka duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika mereka dalam kondisi berbaring. Itu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang senantiasa mengingatnya dalam setiap kondisi dan dalam setiap situasi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingat kita sebagaimana kita ingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Berkat dari kita tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan daripada ingat, lupa. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Akibat dari kita melupakan Allah, maka Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sehingga mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah membuat diri kita lupa tentang siapa kita, apa peran kita, sehingga kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang berbuat baik min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal untuk diterima itu mukmin, beriman kepadanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik. Ayat ini Allah sebutkan dalam bentuk taukidnya dua. Fala la, falanuhyiyannahu, kemudian ada nun taukid lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu atau dua kata-kata penguatan, maka itu maknanya apa yang akan dikerjakan ataupun apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar terwujud, bukan sekedar janji-janji dan obral janji. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar. Nah, kalau kita terjemahkan, sungguh benar-benar kami akan berikan kehidupan yang baik kepada dia di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan ganjaran kepada dia dengan sebaik-baik dari apa yang telah ia kerjakan. Jadi bukan hanya mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah, tapi nanti di akhirat hayatan thayyibah itu tidak seberapa dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, dengan ungkapan, dengan ayat bi ahsani ma, dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada sedikit pun amal yang tidak diganjari. Tidak ada amal apapun yang tidak ditulis dan tidak diberikan ganjaran. Semuanya akan diberikan. Dan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Jemaah saya muliakan, ini ayat yang kedua, bagian dari janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi dalam surat Al-Baqarah 152, kalau yang kedua surat An-Nahl ayat 70. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janjinya apa? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, lagi-lagi
lafaznya itu dengan dua penguatan, la dan nun taukid, la azidannakum, sungguh benar-benar kami akan tambah nikmat itu. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik lahir maupun batin, ketika kita sikapi dengan mensyukuri, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu. Baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dalam surat Luqman Allah berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum, dan melimpahkan kepada kamu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin. Tapi di antara manusia ada yang berbantah-bantah dengan Allah, mengingkarinya. Tidak ada ilmu, tidak ada hidayah, dan tidak ada bukti yang jelas atas pengingkaran dan pembangkangannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambah. Sungguh benar-benar akan aku tambah. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur. Kufur di sini bukan kufur musyrik. Kufur di sini bukan kufur yang membuat kita itu keluar dari tauhid. Kufur dalam Al-Quran maknanya banyak. Satu di antara makna kufur itu adalah kufur nikmat. Dalam konteks ayat ini, wala in kafartum, kalau kamu kufur, maksudnya kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini tidak memberikan balasan sebagaimana balasan orang yang bersyukur. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambah. Tambah efek dari kita bersyukur. Tapi yang potongan ayat lawannya langsung kepada efek ini. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Jemaah saya muliakan, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, di mana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Tuhan kalian. Allah berfirman sendiri, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku jawab. Astajib lakum langsung, tidak ada kata perantara di antara ud'uni dan astajib lakum. Tidak ada fa, tidak ada thumma, tidak ada wa. Langsung. Kalau secara teks ayat ini, berdoalah kalian kepadaku, langsung aku akan jawab. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tentunya supaya kita mendapatkan janji itu,
perlu usaha. Tidak dengan berdoa saja tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa amal. Makanya dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Korelasi antara surat Ghafir ayat 90 dengan Al-Baqarah ayat 185 ini, bahwa di surat Ghafir janjinya jelas. Di Al-Baqarah ini ada syarat supaya janji itu terpenuhi, supaya doa itu dikabulkan. Apa syaratnya? Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia merespon perintahku dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini ayat dalam Al-Quran yang mengulang-ulang kata aku paling banyak, sampai 7 kali pengulangan aku. Pengulangan aku yang banyak dalam ayat ini tidak ada makna lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Itu janji Allah SWT, sama seperti yang surah Ghafir tadi. Tapi di sini ada penjelasan cara untuk kita bisa mendapatkan jawaban dari Allah SWT. Jawabannya adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menjawab, merespon apa yang aku inginkan. Falyastajibu li. Pertanyaannya, apa yang Allah inginkan? Apa yang ada dalam Al-Quran? Itu semuanya lah apa yang Allah inginkan kepada kita. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu semuanya adalah bentuk dari falyastajibu li. Kemudian wal yu'minu bi. Setelah kita menjawab semua perintahnya, merespon apa yang Allah inginkan kepada kita, kita beriman kepadanya. Beriman ini maksudnya bahwa kita tuh yakin, berdoa dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan jawabannya. Yakin bahwa doa itu akan dijawab, baik jawabannya hari ini atau lusa atau bulan depan atau tahun depan atau 10 tahun lagi, atau tidak di dunia, nanti di akhirat. Ayat ini memberikan pelajaran keyakinan kepada kita bahwa semua doa Allah akan kabulkan. Dengan syarat tadi, menjawab perintahku dan beriman kepadaku, yakin kepadaku. Hanya saja pengabulan doa itu bisa langsung, bisa ditunda, bisa di dunia dapat, atau di akhirat.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jamaah subuh rahimakumullah, inilah beberapa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk janji kepada kita, yang kalau kita penuhi Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan 4 ayat ini dari banyak ayat yang bicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita penuhi, bisa kita dapatkan. Yang pertama tadi, ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Yang kedua, kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang baik, dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan di dunia. Yang ketiga, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Yang keempat, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.